nyebarnya Islam di Pulau Jawa ini, siapa yang bawa? Mereka orang para wali Songo. Songo itu bahasa Jawa 9. Kalau kita telusuri namanya satu persatu, mereka itu para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, yang mana nasabnya itu ada mutasil kepada sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka asalnya menyebarkan Islam ini? Bukan dari Urdun, bukan dari Turki, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan. Mereka dari Hadramaut, dari Yaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah selalu melimpahkan salam sejahtera dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut siapa? Wa ala ali. Ini wa ala ali, tentang wa ala ali. Ini ada khilaf di antara ulama al-fuqaha. Sebagian ulama yang mengatakan manhum wa ala ali. Siapa sih wa ala ali? Kita sering sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus diikut sertakan itu wa ala ali. Siapapun ini orang yang tidak menyebutkan wa ala ali, ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sholawat buntung. Kalau orang ada sebagian orang mengatakan tentang masalah maulid. Saya pernah ketemu sama orang yang intinya nggak suka maulid, tapi saya yakin di Bintaro ini walaupun komplek tapi saya yakin ini orang-orang dari wajahnya senang sama maulid Nabi Muhammad SAW. Saya cuma tanya, saya cuma tanya sama orang yang nggak senang maulid. Cuma saya tanya satu, saya mau bertanya, boleh? Boleh Pak Habib. Saya mau tanya satu, coba kamu hilangkan sholawat di dalam sholat. Bisa kamu geser sholawat ini, nggak usah dibaca. Sholat, di dalam sholat, sholawat Nabi SAW, kamu nggak usah baca, geser aja. Kira-kira sah nggak sholatnya? Waduh, dia langsung, maaf Pak Habib, saya kayaknya ditunggu teman, saya mau pulang. Loh jangan, ini jawab dulu. Lah kamu geser sholawat dalam sholat aja nggak bisa. Kalau sholawat ini sudah jelas, orang sudah pada tahu. Orang sudah pada tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Dan ini ayat dimasukkan oleh ulama-ulama di kitab Mawalid. Di kitab Maulid itu ada diawali dengan ayat ini. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholawat kepada Nabi SAW. Tapi Allah sekaligus memberikan contoh kepada kita. Kalau kita nyuruh orang sholat, kitanya nggak sholat, kira-kira mau nggak disuruh orang itu? Kitanya yang nyuruh nggak sholat, kita suruh orang sholat. Nyuruh sholat itu baik nggak? Baik. Tapi yang nyuruh nggak sholat, iya mana mau orang. Tapi Allah memberikan contoh, sekaligus memberikan contoh kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak bersolawat, itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Allah pencipta alam semesta.
Allah yang menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak salawat, itu haknya Allah, nggak apa-apa. Tapi Allah memberikan contoh kepada kita. Sesungguhnya Allah, ya, dan malaikat bersalawat atas Nabi yang Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu. Ini kalimatnya perintah nih. Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perselawatlah atas Nabi Muhammad SAW dan sampaikan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau orang yang nggak senang maulid, itu haknya, nggak apa-apa. Tapi jangan melarang orang yang maulid. Jadi dosanya nggak banyak. Ya. Kamu kalau ngelarang orang maulid, boleh, tapi ada syaratnya. Apa Pak Habib? Ya, saya mau tanya. Jawab sama kamu, satu aja. Coba kamu geser itu sholawat dalam sholat, nggak usah dibaca. Sholawat Nabi Muhammad SAW nggak usah dibaca, geser aja. Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak bisa jawab. Jangan. Masalah kunut atau tidak, itu jangan dipermasalahkan. Itu untuk pribadi masing-masing. Ya. Islam itu, ya, tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan. Ya. Orang mau ikut, silakan. Nggak mau ikut, silakan. Ya. Jadi jangan orang yang nggak mau kunut, orang yang kunut dilarang. Tapi saya nggak pernah ngelarang. Kita baca kunut nggak ngelarang orang yang nggak kunut. Kita maulid nggak ngelarang orang yang nggak maulid. Tapi mereka melarang kita, itu yang aneh. Ya. Tapi saya nggak bahas itu. Ya. Itu bukan temanya di sini. Cuman itu hanya untuk fawaid, untuk kita. Ya. Tentang wa'ala ali. Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan manhum wa'ala ali. Siapa itu wa'ala ali yang dimaksud? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zahra wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain. Ya. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Yang dimaksud ahli kisah. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan manhum wa ala ali, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zahra wa Sayyid Hasan wal Husain wa dzurriyyatihima, dan keturunan dua orang. Siapa? Dua orang mulia, keturunannya Sayyid Hasan wal Husain, termasuk yang nasabnya muttasil kepada sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini masalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf di arba' madzahib, 4 madhab, tidak ada berpendapat, semua sepakat. Mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya sepakat bahwasanya menyintai keluarga Nabi Muhammad SAW wajib. Wajib hukumnya. Tidak ada satupun ulama mengatakan menyintai keluarga Nabi SAW hukumnya mubah atau sunnah. Wajib. Ya. Makanya salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diikut sertakan itu wa ala ali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Ada orang pernah bertanya, seorang salah satu asatid bertanya kepada Al-Fikir, "Beb, saya mau tanya, ada orang membaca sholawat kepada Nabi SAW, ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini gimana, Beb? Boleh saja, selama itu diikut sertakan itu kalimat wa ala alih,
Selama diikut sertakan itu di dalam salawat Nabi SAW, kalimat wa ala ali, boleh saja. Tapi menyihatul ta'dim, menyihatul adab, ya, enggak pantas mesti harus dipakai Sayyidina. Sekarang kalau kita manggil seorang tokoh pejabat, ya, seorang tokoh pejabat, kita panggil namanya, kira-kira pantas enggak? Tidak. Ini di atasnya Nabi, di atasnya pejabat, di atasnya pemerintah, di atasnya presiden, Nabi SAW. Pantas kalau kita panggil Nabi SAW dengan kalimat Sayyidina. Saya bilang sama Ustadz itu, saya tanya, sudah berapa lama jadi Ustadz? Oh, sudah lama, Beb. Iya, mana Sayyid? Apa maknanya Sayyid? Kalau kita belajar bahasa Arab, Lughatul Arabiyah itu ada dua. Ada fusha, ada immiyah. Tapi enak yang didengar bahasanya Quran, fusha. Kalau immiyah, kasar. Ya. Kalau fusha, enak didengar. Ada kalimat-kalimat yang sudah ada sanjungan. Iya. Kalau ngomong kepada seseorang yang mulia itu, ya Sayyidi, ya Habibi, iya, ya Sayyidi, wahai orang yang mulia. Kalau kita sandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pantas enggak? Pantas. Lebih dari itu juga pantas. Iya. Kalau kita sandarkan kepada, maaf, istri atau suami, seorang istri kepada suami, ya Habibi, pantas enggak? Pantas. Tapi kalau kita sandar kepada Nabi Muhammad SAW, lebih pantas lagi. Ya Habibi itu maknanya kekasihku. Ya. Kalau orang lagi senang-senangan, suami istri lagi sayang-sayangan, ya Habibi, ya. Ya, itu. Jadi lebih baik pakai kalimat kalau sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Siapa ini? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita ini, ya, nyebarnya Islam di Pulau Jawa ini, siapa yang bawa? Mereka orang para wali Songo. Songo itu bahasa Jawa 9. Kalau kita telusuri namanya satu persatu, mereka itu para habaib, duriyat Nabi Muhammad SAW, yang mana nasabnya itu ada mutasil kepada sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka asalnya menyebarkan Islam ini? Bukan dari Urdun, bukan dari Turki, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan. Mereka dari Hadramaut, dari Yaman. Dari Hadramaut, kota Tarim, kotanya Aulia. Dari situ mereka, yang mana nasabnya itu dari Amal Faqih. Mereka dari Hadramaut ke negeri India. Dari negeri India, ya, dari negeri India ke Kamboja, dari Kamboja ke Pulau Jawa ini. Yang mana di Pulau Jawa ini dipegang seorang raja yang mana berkuasa di waktu itu, raja yang begitu besar, Majapahit, yang nyembah patung. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan asbab mereka haular rijal, yang mana Islam sampai detik ini di pelosok-pelosok Indonesia, Pulau Jawa, mayoritas beragama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak berbeda sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ila Madinah. Dengan kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke kota Makkah, itu dinamakan Fathul Makkah. Di situ keberhasilan dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarlah Islam. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya.